jua-jua, nanti Bapak Tulang Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Asnaku. Hari ini saya nak buat video activity petang saya lah pemirsa. Tadi pagi tuh saya nak buat video sambil bersembang. Tiba-tiba anak saya sudah bangun. Tadi saya pergi tanda sekejap. Si Madewen, saya tak pakaikan pampers. Sudah satu rumah semua dia punya pap pemirsa. Jadi terpaksa saya terus mandikan di air sejuk. Karena kalau saya ingat masak lagi air panas, nanti takutnya dia sudah bermain kan. Sekarang dia sudah sedikit demam pula. Sebab awal pagi saya sudah basahkan. Padahal kepalanya saya tak basahkan pun. Tadi saya ingat hari ini videonya satu aja cukup deh gitu. Terus tiba-tiba saya ingat lagi, kalau saya tak buat video siapa rugi? Saya juga. Tak ada siapa yang rugi selain daripada saya. Hujan lah pemirsa, tak boleh buat aktiviti apapun. Tadi ingat nak pergi pasar malam. Hujan, tak boleh pergi pun. Dapur tengok. Kadang-kadang ada rasa macam burn out pemirsa, tahu kalian, macam capek hati, pikiran, perasaan, pokoknya jasmani, lahir batin semua capek kadang-kadang buat video ini. Cuman ya itulah, kalau kita lemah kita akan kalah, betul tak? Jadi diri sendiri yang harus menyemangati diri sendiri. Jadi saya pun udahlah. Kalau pasal-pasal komen-komen pemirsa, kadang-kadang tuh saya sama sekali tidak terpengaruh sih. Yang buat letih itu kadang-kadang kita tuh harus memikirkan ide apa, ya kan, editnya lagi. Karena saya dari dulu pun pemirsa sudah merasa yang namanya direndah-rendahkan. Memang kalau kita susah, tak ada apa-apa, memang orang akan suka merendahkan kita. Itu udah hukum alam pemirsa. Makanya kalau time kita susah ada orang merendahkan kita, tidak usah sedih. Memang begitulah realitinya, dan hampir semua orang akan merasakannya. Makanya katakan kita ini kena rajin lah cari rezeki. Biar kita ada rezeki, ada duit, orang tak suka merendahkan kita, memandang kita ini macam murahan. Saya yang paling saya merasa saya ini macam terhina, macam direndahkan. Ini dulu pemirsa, yang pertama masa saya dulu kerja di rumah makcik saya. Jadi saya dulu kan bidang PTT, kerja di rumah makcik saya. Jadi dia punya suami tuh gitu pemirsa, dia punya suami tuh macam mungkin dia ingat karena gaji kecil, udah gitu kan. Dia ingat macam saya ini mau hidup mewah, tak cukup duit. Mungkin untuk dapatkan apa yang saya inginkan, saya mau melakukan apa aja. Mungkin di pikirannya seperti itu. Makanya saya bilang kadang kalau kita hidup miskin ini orang terlalu memandang kita ini rendah gitu pemirsa. Jadi dia macam gatal gitulah pemirsa. Itu sebenarnya yang membuat saya pulang ke kampung saya dulu. Karena ketika dia buat macam mulai mengganggu, saya bagi tahu makcik saya, dia tak percaya gitu. Istilahnya kan suaminya ini baik gitu loh. Baik, orang yang sopan santun gitu. Jadi nggak mungkin dia buat seperti itu. Jadi saya pikir masalah ini akan jadi besar dan tidak akan ada yang percaya dengan saya. Apalagi kok kita orang susah. Walaupun kita korban, kita boleh jadi suspek, betul tak? Boleh jadi macam saja dia cakap macam itu gitu. Cuman ada satu orang dulu kawan saya bagi tahu, dia memang percaya lah. Tapi ya nggak bisa dipertahankan di sana lama-lama karena sudah semakin parah gitu pemirsa. Kadang-kadang tuh ya istrinya mau ajak jalan-jalan sama anak-anak, dia nggak mau ikut. Harus saya yang ikut gitu. Jadi karena saya ikut ya istrinya harus tinggal karena nggak ada yang jaga klinik gitu. Ya udah saya yang pergi, gitu. Jadi saya sudah tidak selesa. Saya juga kasihan. Saya putuskan untuk pulang.
Di situ saya sedih lah, merasa macam kita ini terhina, macam direndahkan kan. Apa mungkin karena saya miskin, makanya dia sampai berpikir begitu, saya pikir pemirsa. Padahal saya panggil dia bapak. Tapi itulah. Jadi kalau hanya hinaan di kolom-kolom komentar, bagi saya itu tak ada apa-apa lah. Kalaupun saya ada highlight beberapa komentar, bukan saya ini suka menanggapi hater, tak. Kadang-kadang kalian tahu lah, hater ini pun dia komen banyak-banyak, mungkin dia nak attention, dia nak perhatian, jadi ya udah kita kasih perhatian sedikit gitu. Karena saya dari dulu lagi pun sudah merasakan semua ini, jadi saya tak heran lah saya bilang. Pikir pemirsa, wah ini bahaya juga nanti untuk saya. Awal-awalnya itu pemirsa, saya sudah mulai ini waktu macam malam gitu kan, istri dia pergi college, dia message saya, walaupun dia di bawah rumah dia dulu lantai 2, message suruh buat TO lah, ajak bersembang lah, apa-apa lah gitu. Saya tak selesa. Lepas tu pergi keluar sama anak-anak, semua anak-anaknya gitu kan, bagi duit banyak-banyak, suruh beli ini, walaupun saya tak nak. Saya dari dulu pemirsa lebih suka pakai duit saya sendiri. Kalau saya cinta, baru saya mau pakai macam singgam dulu, Lepas itu sudah mulai lain, saya pulang. Kita kalau susah, memang waktu saya bagi tahu pun sama mak saya pun macam tak percaya, sebab dia ada nama kan. Ada nama lah, orang kata sopan lah, inilah itulah. Saya kerja dengan saudara saya pun dijanjikan gaji begini begitu, kerja macam lembu lah, saya bilang. Tak ada istilahnya kerja dari pukul sekian, tak ada. Bangun pukul 4:30 pagi, masak apa semua, siapkan anak dia semua pergi ke sekolah. Lepas tu anak dia pergi sekolah, move rumah paling besar, sapu lagi, basuh piring semuanya. Kadang-kadang malam dibanguni lagi suruh masak sambal lah, inilah itulah. Gaji janji 150 ringgit 1 bulan pun tak dibayar. Setahun saya tak dibayar. Malahan dituduh lagi kita mencuri. Oh, pemirsa, kalau katakan sakit hati dari dulu lah. Makanya saya sekarang bersyukur gitu. Nggak ada istilahnya saya mengeluh lah. Saya dapat gaji besar kah kecil kah, saya bersyukur sekali. Yang paling saya syukuri adalah adik saya, kakak saya sudah hidup tenang gitu pemirsa. Tak memikirkan lah esok apa beli beras, esok makan apa gitu, enggak lagi. Itu aja. Kenapa saya harus mengeluh hanya karena komen-komen, saya harus stop buat video lah, tenangkan diri apalah inilah semua. Lebih dari ini pun sudah lalui ya kan. Takkanlah cepat koyak, betul tak? Ada 4 orang anak mak saya lah yang paling banyak tempat bekerja sana. Saya pergi kerja sini, saya pergi kerja. Macam-macam saya sudah lalui pemirsa. Makanya kadang saya tidak pernah macam iri dengan rezeki orang, karena saya rasa semua seimbang lah, macam sebanding dengan apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan, apa yang kita perjuangkan akan sebanding dengan hasilnya semua. Kalau misalnya ada orang yang lebih dari saya, mungkin saya pikir mungkin penderitaan dia sebelum berhasil ini lebih besar dari saya, makanya Tuhan bagi dia rezeki lebih. Betul tak? Kanun sudah tutup kok. Lain kali Tuhan minta you mau lahir perempuan dulu, saya ingat kamu lah. Kenapa? Tengah live habis basuh mangkuk lah. Hah? Tengah live kehidupan separuh habis basuh mangkuk. Dia pagi petang. Habis? Anak masih kecil-kecil macam inilah. Ini udah syukur pun basuh di rumah. Dulu saya kecil-kecil angkat sungai pergi. Sungai pergi angkat. Ini baru saja lah, kucing makan dia kok. Lapar. Itulah dia pemirsa curhatan saya hari ini. Macam mana kalian rasa? Susah hidup kita, susah kita membesar. Ada orang yang lebih susah, tahu tak?
Kita rasa kita ni udah paling kaya, ada orang lebih kaya. Di dunia ini macam mana pun ada jenis manusia. Makanya syukurilah dengan apa yang kita ada sekarang. Betul tak? Walaupun rezeki itu memang di tangan Tuhan, kalau tidak berusaha tak akan dapat juga. Betul? Saya mau pergi ke depan ini. So, saya tengok movie. Tadi nanti agak terganggu video kita. So, video saya sudah sampai di sini saja ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi lain video. Bye!